Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri bukan hanya dikenal sebagai salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, tetapi juga sebagai lembaga yang kerap menjadi sorotan publik. Belum lama ini, namanya kembali mencuat secara nasional setelah menjadi bahan perbincangan dalam tayangan salah satu program investigasi Trans 7 yang menuai kontroversi. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Lirboyo bukan sekadar institusi pendidikan agama, tetapi juga bagian dari dinamika sosial keagamaan bangsa yang terus diperhatikan publik. Untuk memahami posisinya yang istimewa dalam sejarah Islam di Indonesia, penting menelusuri perjalanan panjang pesantren ini sejak berdiri hingga sekarang. Bagaimana ceritanya? Simak fakta-faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dalam beberapa hari terakhir, Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri kembali menjadi perhatian publik nasional akibat sejumlah dinamika yang mengiringi kiprahnya sebagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Pada satu sisi, Lirboyo dihormati sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, salaf, yang berpengaruh luas dalam jaringan keulamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, pesantren ini juga tidak luput dari sorotan, terutama ketika berada dalam pusaran isu yang melibatkan dunia media, pendidikan, dan modernisasi kurikulum. Salah satu contoh kontroversi yang sempat mengemuka adalah kasus pemberitaan yang dipicu oleh penayangan salah satu program televisi nasional Trans 7 pada tahun 2025 melalui acara Expose Uncensored. Tayangan tersebut menampilkan narasi kehidupan pesantren yang dianggap sebagian pihak tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Materi yang disiarkan menyinggung kehidupan kiai, santri, hingga tradisi pesantren, termasuk bentuk penghormatan santri kepada guru dan kultur keseharian di lingkungan pondok. Tayangan tersebut memicu reaksi keras dari para alumni, santri, hingga masyarakat luas, terutama karena dinilai tidak menyajikan informasi yang berimbang. Kasus ini kemudian berkembang menjadi polemik nasional, hingga mendapatkan perhatian dari Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, NU, serta tokoh-tokoh pendidikan Islam. Banyak pihak menilai bahwa penyajian tersebut kurang mempertimbangkan sensitivitas budaya pesantren, serta tidak mengedepankan etika jurnalistik ketika mengangkat kehidupan lembaga pendidikan agama. Merespons kritik yang meluas, manajemen Trans 7 akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada pihak pesantren dan keluarga besar, Pondok Pesantren Lirboyo. Penyelesaian kasus ini secara damai menunjukkan bahwa meskipun berada dalam sorotan media, Lirboyo tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan elegan dalam merespons kritik. Kontroversi pemberitaan tersebut pada kenyataannya bukan sekadar kejadian media biasa, tetapi mencerminkan dinamika antara tradisi pesantren dan persepsi publik modern. Banyak kalangan menilai bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi pesantren saat ini bukanlah semata soal kurikulum atau fasilitas, melainkan soal narasi dan representasi pesantren dalam ruang publik. Dalam era digital yang serba cepat, pesantren seringkali menjadi objek misinterpretasi jika tidak mampu menjembatani komunikasi kultural dengan masyarakat luas. Selain isu media, perdebatan internal yang bersifat konstruktif juga muncul di lingkungan pesantren, termasuk di Lirboyo sendiri, terutama mengenai integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Sebagian kalangan mendorong modernisasi agar santri memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sementara sebagian lainnya menegaskan pentingnya menjaga otentisitas metode salaf dan tradisi talaki. Namun, dinamika ini tidak dapat dipandang sebagai konflik, melainkan bagian dari proses adaptasi intelektual pesantren terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, sebelum menelusuri sejarah Lirboyo lebih jauh, penting untuk memahami bahwa pesantren ini tidak hanya tumbuh sebagai institusi pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang terus berinteraksi dengan perubahan zaman. Kontroversi yang muncul belakangan justru menegaskan posisi Lirboyo sebagai pesantren besar yang hidup,
relevan, dan terus menjadi bagian penting dari percakapan nasional tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Lirboyo berdiri pada awal abad ke-20 dalam suasana sosial keagamaan yang tengah mengalami dinamika besar di Jawa. Pada masa itu, pusat-pusat keislaman tradisional berhadapan dengan arus pembaruan pemikiran Islam sekaligus penetrasi budaya kolonial Belanda. Di tengah perubahan sosial itu, hadir sosok Kiai Haji Abdul Karim, dikenal sebagai Mbah Karim, sebagai pendiri, sekaligus perintis pesantren Lirboyo pada tahun 1910. Cikal bakal pesantren ini bermula dari kediaman Mbah Karim yang saat itu berada di Desa Lirboyo, Kediri. Ia dikenal sebagai ulama yang rendah hati, mendalam ilmunya, dan sangat disiplin menjaga tradisi keilmuan para ulama salaf. Awalnya, ia hanya membuka majelis pengajian kecil untuk masyarakat sekitar. Namun, karena wibawa keilmuannya tersohor, banyak santri berdatangan dari wilayah Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung, hingga Madura, dan pesisir utara Jawa. Pesantren Lirboyo sejak awal berdiri mengadopsi model pendidikan salafiyah, yaitu pembelajaran berbasis kitab kuning yang diajarkan dengan metode bandongan dan sorogan. Materi pengajaran fokus pada fikih mazhab Syafi'i, tafsir, hadis, ilmu alat, nahwu syaraf, balagah, tauhid, dan tasawuf. Mbah Karim mendidik santrinya dengan menekankan kedisiplinan, adab terhadap ilmu dan guru, serta pembiasaan amalan rutin seperti wirid dan riyadah. Pada tahun 1920-an, pesantren Lirboyo mulai tumbuh dan berkembang pesat. Selain keberkahan ilmu, penyebab utama perkembangan Lirboyo adalah konsistensinya sebagai pesantren yang fokus mencetak ulama, bukan sekadar lembaga pendidikan dasar. Santri yang telah selesai menimba ilmu dianjurkan membuka pengajian sendiri ketika kembali ke kampung halaman. Pola transmisi ilmu semacam ini melahirkan jaringan keilmuan yang luas. Ciri khas yang kelak membuat Lirboyo menjadi pesantren berpengaruh di Nusantara. Jejak perjuangan Lirboyo pada masa awal tidak dapat dilepaskan dari perlawanan umat Islam terhadap politik kolonial. Meski tidak bergerak secara fisik dalam perlawanan bersenjata, pesantren ini memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran keagamaan dan membangun karakter masyarakat agar tidak tunduk secara kultural kepada penjajahan. Generasi kepemimpinan pun terus berlanjut setelah wafatnya KH Abdul Karim. Tongkat estafet diteruskan oleh para putra dan menantu beliau, seperti KH Marzuki Dahlan, KH Mashrus Ali, dan KH Imam Yahya. Seiring jumlah santri yang terus bertambah, kompleks pesantren diperluas, dan masing-masing pengasuh membuka unit pendidikan di bawah payung besar Pondok Pesantren Lirboyo. Sejak awal berdirinya, Lirboyo tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan tradisi pesantren. Ia berdiri bukan atas dorongan politik atau kepentingan organisasi, melainkan murni panggilan dakwah. Spirit inilah yang menjadi fondasi Lirboyo hingga kini, bahwa pesantren adalah rumah pencetak akhlak, ilmu, dan perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sinilah sejarah panjangnya dimulai sebelum kelak menjadi pesantren besar yang disegani. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren Lirboyo mengalami ekspansi besar dalam hal jumlah santri, fasilitas pendidikan, serta jaringan keilmuan. Sejak pertengahan abad ke-20, Lirboyo memasuki era baru, sebagai pesantren yang bukan hanya besar secara kuantitas tetapi juga kuat secara kualitas keilmuan. Pondok induk di bawah asuhan KH Marzuki Dahlan memperkuat basis ilmu fikih dan usul fikih. Beliau dikenal sangat tegas dalam menjaga tradisi keilmuan klasik, serta sangat disiplin dalam urusan ibadah dan pengajaran. Di masa beliau pula, Lirboyo semakin dikenal sebagai pesantren fikih, karena keluasan istinbat hukum yang diajarkan kepada santri. Selain itu, KH Mashrus Ali juga memberi kontribusi besar dalam penguatan dunia pendidikan formal di Lirboyo dengan mendirikan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, MHM, pada tahun 1948. Sistem madrasah ini terstruktur dalam beberapa jenjang, mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah,
sehingga santri tidak hanya belajar dengan metode bimbingan kitab secara tradisional, tetapi juga mengikuti kurikulum klasikal yang teratur. Pada era 1980-an sampai 1990-an, jumlah santri semakin meningkat, dan Lirboyo memperluas wilayah pendidikan melalui beberapa komplek pondok, seperti Pondok Induk, Pondok Al-Mahrusiyah, Pondok HM, dan lain-lain. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi juga didirikan, seperti Institut Agama Islam Tribakti, IAIT, Kediri, yang kini dikenal sebagai IAIT Lirboyo. Keberhasilan Lirboyo dalam mencetak ulama dan pendakwah juga terlihat dari jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan alumni ini terorganisir dalam IKLB, Ikatan Keluarga Lirboyo, yang menjadi penguat hubungan antara pesantren dan masyarakat luas. Alumni Lirboyo banyak yang menjadi pengasuh pesantren, ulama fikih, tokoh ormas Islam, akademisi, politisi, aktivis dakwah, hingga pejabat publik. Meski berkembang besar, sistem pendidikan di Lirboyo tetap mempertahankan karakter salafnya. Santri diwajibkan mengikuti pengajian kitab setiap hari, selain kegiatan madrasah. Tradisi ngaji bandongan selepas maghrib dan subuh masih menjadi ruh pendidikan Lirboyo hingga hari ini. Kitab-kitab besar seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Alfiyah Ibnu Malik, Ihya Ulumuddin, hingga Tafsir Jalalain menjadi rujukan utama. Keberhasilan Lirboyo bertahan melewati zaman tidak terlepas dari kekuatan sanad keilmuan. Sanad tersebut tersambung hingga para ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan Imam Syafi'i. Dari sinilah reputasi keilmuan Lirboyo terbentuk. Tradisional tetapi kuat secara intelektual. Tidak glamor tetapi berakar kuat dalam tradisi. Sebagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia, Lirboyo memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya dirasakan dalam skala lokal wilayah Kediri, tetapi juga secara nasional. Secara sosial, Lirboyo berkontribusi besar dalam membentuk moral dan karakter masyarakat melalui dakwah yang santun, seimbang, dan menjunjung nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode dakwah Lirboyo tidak ekstrim dan tidak liberal. Pesan yang disampaikan adalah wasatiyah, moderat dalam akidah, syariat, dan akhlak. Pola komunikasi dakwah seperti ini diterima masyarakat luas karena menenangkan, bukan memprovokasi. Secara pendidikan, Lirboyo telah menjadi kiblat keilmuan pesantren salaf di Indonesia. Ribuan santri setiap tahun datang menimba ilmu, tidak hanya dari Jawa dan Madura, tetapi juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Malaysia dan Brunei. Output santri Lirboyo beragam. Ada yang menjadi kiai, guru ngaji, mubalik, dosen, advokat syariah, penggerak ekonomi umat, dan lain-lain. Lirboyo juga memainkan peran penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama, NU. Banyak tokoh NU lahir dari rahim pesantren ini, dan hubungan Lirboyo dengan NU bersifat ideologis, historis, dan emosional. Para kiai Lirboyo aktif memberikan pandangan dan fatwa dalam berbagai persoalan keagamaan melalui forum Bahsul Masail, baik tingkat wilayah maupun nasional. Forum ini menjadi wadah pengambilan keputusan hukum fikih atas persoalan kontemporer seperti ekonomi syariah, hukum negara, perbankan, hingga isu sosial modern. Dari sudut pengabdian masyarakat, pesantren ini juga aktif dalam kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pendidikan masyarakat, beasiswa santri yatim, hingga pembinaan masyarakat anti narkoba. Dalam bidang ekonomi, alumni Lirboyo banyak mendirikan koperasi pesantren, BMT Syariah, hingga lembaga usaha mandiri demi kemandirian umat. Dalam isu keagamaan nasional, Lirboyo dikenal sebagai penjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah merebaknya kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam agama, Lirboyo mengambil posisi tegas, namun tetap santun dalam membela ajaran Islam tradisional yang berlandaskan turats, warisan ulama. Sikap ini membuat pesantren ini dihormati sebagai salah satu benteng pembela Islam moderat di Indonesia. Seiring perubahan zaman, pesantren Lirboyo tidak luput dari tantangan. Transformasi pendidikan, arus digitalisasi,
serta perubahan sosial ekonomi masyarakat membawa tantangan baru bagi pesantren salaf. Meskipun demikian, Lirboyo tetap berpegang teguh pada prinsipnya, menjaga tradisi salaf sembari merespons kebutuhan zaman secara proporsional. Tantangan pertama adalah arus modernisasi pendidikan. Di satu sisi, masyarakat menuntut pesantren agar menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia profesional dan teknologi. Di sisi lain, pesantren tetap dituntut menjaga integritas ilmu agama sebagai ruh utamanya. Lirboyo menyikapi ini secara selektif. Ada pembaruan kurikulum non-formal seperti teknologi informasi dasar, bahasa asing, ekonomi pesantren, namun inti pendidikan tetap kitab kuning. Tantangan kedua adalah digitalisasi dakwah. Banyak pesantren mulai aktif di media sosial, tetapi budaya pesantren yang menjunjung sanad keilmuan menjadikan dakwah digital harus sangat dijaga kualitasnya. Beberapa pengajian kitab Lirboyo kini memang mulai disebarkan melalui kanal resmi alumni, namun dilakukan dengan etika keilmuan agar tidak mereduksi proses belajar talaki. Tantangan ketiga adalah isu persepsi publik. Kasus mispersepsi media seperti yang sempat terjadi pada pemberitaan Trans 7 menjadi pelajaran penting bahwa pesantren perlu memiliki strategi komunikasi publik agar tidak mudah disalahpahami. Karena itu, banyak alumni Lirboyo kini aktif menjelaskan tradisi pesantren dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat modern. Dalam menghadapi semua tantangan itu, masa depan Lirboyo diproyeksikan tetap kuat karena 3 faktor penting. Keilmuan yang berakar, jaringan alumni yang luas, dan manhaj moderat yang terjaga. Dengan pegang teguh prinsip al-muhafazah, ala al-qadim asy-syalih, wal akhdu bil jadid al-ashlah, menjaga tradisi yang baik dan mengambil hal baru. Yang lebih baik, Lirboyo akan terus menjadi benteng keilmuan Islam di Nusantara. Sebagai penutup, sejarah Lirboyo bukan hanya cerita tentang sebuah pesantren, tetapi juga cermin perjalanan peradaban Islam tradisional di Indonesia. Ia tumbuh dari kesederhanaan, hidup dari keberkahan ilmu, dan bertahan karena keikhlasan para ulama yang membimbingnya. Dengan segala tantangannya hari ini, Lirboyo tetap menjadi pesantren yang berwibawa, menjaga warisan ilmu, membangun peradaban akhlak,